Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi-informasi beasiswa. Beasiswa itu di S1, S2 atau S3 itu ada banyak jenis. Jika dilihat dari sumber pembiayaan, beasiswa itu ada 5 jenis beasiswa. Yang pertama, beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari pemerintah itu ada LPDP, ada beasiswa Indonesia Maju, dan beasiswa unggulan. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari beasiswa untuk melanjutkan kuliah, teman-teman jika ingin mendapatkan beasiswa dari pemerintah, khususnya teman-teman bisa mendaftar di beasiswa LPDP atau di beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa unggulan. Ini tergantung nanti ketentuan dan syaratnya. Kemudian ada juga beasiswa yang berasal dari pihak swasta. Biasanya ini dari perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya seperti perusahaan jarum atau perusahaan misalnya kayak Toyota atau lain sebagainya. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia seperti Ajinomoto juga itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian beasiswa dari negara maju, artinya negara-negara maju di dunia ini selalu menyediakan beasiswa untuk negara-negara tertentu, termasuk untuk Indonesia. Beasiswa dari negara maju itu biasanya langsung dibiayai oleh negara itu. Misalnya kita ingin kuliah di Australia, jadi negara Australia memberikan kita beasiswa, jadi itu biayanya dari pemerintah negara tersebut, jadi bukan dari pemerintah Indonesia. Kemudian beasiswa dari organisasi, komunitas atau yayasan. Ada organisasi tertentu di Indonesia ini yang menyediakan beasiswa. Ini ada banyak sekali ya. Ini tinggal searching di Google aja organisasi apa atau komunitas atau yayasan yang biasanya menyediakan beasiswa. Setiap tahun dia selalu ada beasiswa, baik yang ongoing, artinya kita sebagai mahasiswa bisa dapat beasiswa, atau yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya. Kemudian beasiswa perguruan tinggi, ini beasiswa dari kampus itu sendiri, artinya kita lagi ingin melanjutkan kuliah atau kita masih dalam keadaan status kuliah, biasanya kampus tertentu menyediakan beasiswa itu sendiri. Kemudian jika dari pemerintah seperti saya sampaikan tadi, itu beasiswanya ada 3 jenis. Ada LPDP. LPDP biasanya adalah beasiswa yang disediakan pemerintah dari Kementerian Keuangan ya, lembaga pengelola dana pemerintah, dana pendidikan, lembaga pengelola dana pendidikan. Biasanya itu untuk S2 dan S3 saja, S1 belum, karena S1 untuk luar negeri itu ada beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju biasa itu S1 untuk luar negeri. Kemudian yang ketiga ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan biasanya beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1, S2 atau S3 yang sedang kuliah. Itu khususnya diperuntukkan untuk mahasiswa atau masyarakat yang berprestasi dan untuk pegawai di Kemendikbudristek, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, maka sering-sering cari informasi dari 3 beasiswa ini, silahkan di googling saja, ketik saja di Google tentang bagaimana beasiswa LPDP, atau ingin mendapatkan beasiswa unggulan, atau ingin mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Jadi bisa di searching di Google informasi lebih detail. Cara supaya kita mudah mendapatkan beasiswa, itu yang pertama kita harus sering mencari sendiri.
informasi, kita kumpulkan semua informasi seputar beasiswa. Jadi semua hal yang berhubungan dengan beasiswa itu harus sengaja kita cari informasinya, kita kumpulkan informasinya, kemudian kita catat poin-poin penting atau hal-hal penting di buku catatan kita tentang persyaratannya, tentang kapan beasiswa itu dibuka, kemudian segala hal yang berhubungan dengan beasiswa itu sendiri. Jika memang berniat dan benar-benar ingin mendapatkan beasiswa, maka kita harus mengumpulkan seluruh informasi-informasi tentang beasiswa. Yang kedua, itu menguasai bahasa asing sebaik mungkin. Tentu saja kalau kita ingin ke negara tertentu, hal utama itu kita harus bisa bahasa dari negara tujuan kita. Misalnya ingin kuliah ke Korea, maka setidaknya bisa menguasai bahasa Korea. Kalau ingin ke Amerika atau ke Inggris, maka kuasai bahasa Inggris. Tapi khusus untuk bahasa asing ini, itu bahasa wajibnya itu bahasa Inggris. Setelah itu baru bahasa keduanya bahasa negara itu sendiri. Misalnya ingin kuliah di Cina, maka wajiblah kita belajar bahasa Inggris dulu baru belajar bahasa Cina. Atau ingin kuliah ke Jepang, setidaknya kuasai bahasa Inggris dulu. Setelah itu baru sangat disarankan untuk belajar bahasa Jepang. Tapi kalau ingin kuliah ke Inggris atau ke Amerika, ya itu cukup dengan bahasa Inggris. Tapi untuk negara-negara yang tidak berbahasa Inggris, maka disarankan untuk menguasai dua bahasa. Pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu internasional. Yang kedua, bahasa di negara itu, bahasa yang digunakan di negara itu. Misalnya ya bahasa Cina, Korea, Jepang, atau Melayu kalau di Malaysia dan sebagainya. Yang ketiga, setidaknya kita mempunyai riwayat prestasi. Jadi saat kita mulai dari SD, SMP, SMA, atau bahkan di S1, kita setidaknya punya 1 atau 2 prestasi yang kira-kira itu bisa menunjang integritas diri kita atau diri kita, untuk menunjang bahwa kita layak mendapatkan beasiswa. Jika belum punya prestasi, maka sangat disarankan selama masih di SMA atau selama masih di kuliah S1, maka untuk mengikuti pertandingan atau perlombaan tertentu supaya kita memiliki prestasi seperti itu. Kemudian yang keempat, memenuhi persyaratan serta dokumen yang diperlukan. Tentu saja saat kita mau daftar kuliah beasiswa atau untuk daftar S2 atau S3 misalnya, selalu persyaratannya itu ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Maka dokumen-dokumen itu biasanya itu haruslah dalam bahasa Inggris, jadi disiapkan jauh-jauh hari. Dokumen-dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, surat keterangan berkelakuan baik, atau surat motivasi, motivation letter, atau surat-surat yang lainnya yang dipersyaratkan itu harus disiapkan jauh-jauh hari, termasuk sertifikat TOEFL atau IELTS. Itu haruslah kita miliki. Itu. Jadi untuk beasiswa itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita mendaftarkan beasiswa, sehingga saat daftar semua persyaratannya sudah lengkap. Yang kelima, memenangkan perlombaan di kampus. Ini bagi mahasiswa S1 ingin lanjut S2 setidaknya pernah mengikuti satu lomba dan pernah menang. Kalau siswa tertentu memang ada persyaratan memiliki prestasi memenangkan perlombaan. Tapi ini tidak mutlak, karena ada juga kampus-kampus yang tidak mensyaratkan untuk memiliki prestasi atau memenangkan perlombaan di kampus. Yang keenam, memilih perguruan tinggi kedinasan. Untuk mahasiswa yang ingin kuliah kedinasan itu biasanya kuliah kedinasan itu ada beasiswanya seperti itu. Jadi ada 6 hal yang harus kita persiapkan atau yang harus kita ketahui untuk mendapatkan beasiswa.
Selanjutnya ada syarat umum. Syarat umum itu terdiri dari TOEFL atau IELTS. Rata-rata TOEFL itu di atas 500, IELTS di atas 6, poinnya ya, skornya atau nilainya di atas 6. Kemudian kita juga memiliki surat rekomendasi, baik dari tokoh atau dari profesor atau dari doktor. Biasanya ini mudah kita dapatkan. Yang sulit itu ada di bagian TOEFL atau IELTS. Yang ketiga, kita punya EC. EC ini tergantung kampus yang ditunju. Ada kampus yang mewajibkan EC, ada kampus yang atau ada beasiswa yang tidak wajib EC, tapi diganti dengan yang lain, misalnya proposal penelitian atau surat motivation letter ya, surat motivasi atau pernyataan kenapa kita ingin mendaftar dalam bahasa Inggris. Kemudian LOA ini adalah LOA, letter of acceptable atau acceptance, surat bahwa kita dapat diterima di kampus itu atau telah diterima atau bisa diterima. Artinya kita sudah diterima atau ada kemungkinan diterima. Jadi ada suratnya dari kampus tersebut. Misalnya kita ingin kuliah di Australia, di kampus tertentu di Australia, kampus yang ingin kita kuliah itu bisa telah mengeluarkan surat bahwa kita telah diterima di kampus itu. Kemudian kita ya pasti ya, karena kalau kuliah ke luar negeri kita harus ada paspor gitu. Kemudian jangan lupa juga kurikulum vitae atau CV kita atau data diri kita yang lengkap. Kemudian yang ke-7, transkrip nilai dan bukti prestasi. Ini biasanya tertulis dalam bahasa Inggris. Kemudian masih ada syarat-syarat lainnya tergantung kampus atau tergantung negara yang kita tuju. Jadi harus benar-benar kita searching ya di Google apa saja syarat-syaratnya, itu harus kita lengkapi karena bisa saja syarat-syaratnya itu berubah setiap tahun. Bagi teman-teman yang benar-benar serius, maka harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin ya, apalagi kalau beasiswa tersebut dibatasi umur. Kalau beasiswa itu tidak dibatasi umur, maka kalau gagal di tahun ini, maka bagi teman-teman bisa mendaftar di tahun depan atau di tahun depannya lagi, karena tidak ada pembatasan umur. Kemudian kita bahas sedikit tentang LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu ada 2 gelombang, sekitar Februari dan Maret itu gelombang pertama atau awal tahun. Sedangkan di bulan Juli dan Agustus itu gelombang kedua. Jadi setahun ada 2 kali dibuka beasiswa LPDP. Bagi teman-teman yang serius ingin lanjut beasiswa dengan menggunakan beasiswa LPDP, bisa bersiap-siap di 2 bulan ini ya, di Februari sama di bulan Juli. Beasiswa dari pemerintah Indonesia yang memberikan opsi kampus dan negara yang luas untuk didaftar. Ada berbagai tes yang harus dilalui seperti seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi atau interview. Jadi ada 3 tes ya. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan LPDP, ingat ada 3 tes. Kemudian fasilitas beasiswanya, ada biaya pendidikan dan ada biaya pendukung. Biaya pendidikan terdiri dari biaya pendaftaran, biaya SPP, kemudian tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar, biaya publikasi. Biaya pendukung biasanya diberikan juga biaya transport, visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya darurat. Kemudian tunjangan keluarga, ini khusus untuk yang melanjutkan S3. Bagi teman-teman yang berminat ini boleh terus mempersiapkan diri, melihat apa saja persyaratannya, apa saja yang harus dipersiapkan. Langsung buka website beasiswa LPDP, ini ke website resminya. Kemudian beberapa persyaratan umum beasiswa LPDP. Apa saja persyaratan umumnya? Tapi harus ingat ya, bagi teman-teman, setiap tahun bisa saja persyaratan ini berubah, disesuaikan.
Tapi kita, itulah kenapa saya menyatakan tadi bahwa kita harus langsung mengecek ke website resmi beasiswa LPDP. Jadi kalau di sini ini adalah persyaratan umum di tahun sebelumnya ya. Yang pertama WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua lulusan D4, S1 atau S2 dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BAN PT. Kemudian perguruan tinggi kedinasan dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Dirjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak sedang menempuh program studi di perguruan tinggi manapun, artinya memang sudah tamat S1-nya, tinggal lanjut S2. Kalau yang mau lanjut S3 berarti S2-nya sudah selesai, sudah tamat, sudah kelar, baru boleh mendaftar ke S3 melalui LPDP. Kemudian memiliki surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasa dari doktor atau profesor atau dari tokoh tertentu. Kemudian berkomitmen untuk kembali ke Indonesia setelah studi. Jadi setelah kuliah kita terikat kontrak atau janji dengan pemerintah untuk kembali ke Indonesia dan memajukan Indonesia. Bagaimana tahapannya? Cara tahap-tahap untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu, pertama kita harus daftar secara online. Setelah daftar secara online, maka pendaftaran tadi itu akan diumumkan seleksi administrasinya kapan, kemudian kita ikut seleksi administrasi, kemudian pengumuman seleksi administrasi ya, lulus atau tidak. Kalau di sini gagal, maka kita bisa mendaftarkan lagi di tahun depan. Kemudian kalau lulus kita lanjut ke wawancara. Setelah wawancara ada pengumuman hasil wawancara. Kalau lulus ikut lagi ke program kepemimpinan atau PK. Jika lulus di program kepemimpinan maka ikut lagi ke pengumuman kelulusan. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lalui di beasiswa LPDP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beasiswa yang disediakan oleh negara luar ya, atau negara yang kita tuju. Nah, misalnya kita targetnya atau tujuannya adalah ke Taiwan. Beasiswa ke Taiwan namanya MOI ya. Scholarship, jenjang untuk S1 sampai dengan S3. Pendaftaran di bulan Februari dan Maret. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliahnya ke Taiwan, itu persiapkan diri di bulan Februari sampai Maret. Dia bisa dari S1 sampai S3. Ini bukan uang dari pemerintah Indonesia, tapi yang menyediakannya adalah dari negara Taiwan itu. Jadi uangnya disediakan oleh negara Taiwan, tidak ada hubungannya dengan LPDP tadi. Beasiswa dari pemerintah Taiwan ini memiliki durasi 4 tahun untuk S1 sampai dengan S3, serta maksimal 2 tahun untuk S2. Jadi kalau S1 dan S3 itu 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Ini sama seperti di Indonesia. Untuk daftar beasiswa ini, pendaftar harus mendaftar ke kampus Taiwan terlebih dahulu. Jadi kita daftar dulu ke kampus Taiwan. Jika diterima baru diberikan beasiswa. Fasilitas beasiswanya apa saja? Yang pertama biaya kuliah dan biaya akademik. Biasanya 19 juta per semester. Seperti itu. Tunjangan hidup per bulan, ini untuk kita makan sehari-hari, atau untuk hidup sehari-hari itu 7 juta. Untuk S1, S2 dan S3 itu kurang lebih 9 juta. Nah, saya rasa 7 juta atau 9 sampai dengan 9 juta ini cukup ya untuk kita tinggal di Taiwan asal kita berhemat. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki selalu menyediakan beasiswa mulai dari S1, S2, dan S3. Maka persiapkan diri kita mulai dari bulan Januari sampai Februari, karena beasiswa ke Turki itu dimulai di awal tahun ya, Januari dan Februari. Itu yang S1 itu biasanya persiapkan dari SMA. Yang ingin lanjut ke S2 maka di S1-nya harus sudah punya kesiapan mental, fisik, setidaknya bahasa Inggris dan bahasa Turki. Begitu juga yang S3.
Beasiswa dari pemerintah Turki ini punya opsi jurusan yang luas, artinya ada banyak sekali jurusan yang bisa kita pilih. Dari bidang teknik, sosial, kesehatan, ilmu alam, kesenian, dan lainnya. Ada batasan usia untuk mendaftar beasiswa ini, yaitu 21 tahun untuk S1, 30 tahun untuk S2, dan 35 tahun untuk S3. Jadi kalau sudah melebihi dari itu tidak bisa lagi. Jadi teman-teman jika ingin melanjutkan ke Turki, ingat usia. Jadi kalau usianya sudah lewat, maka udah lewat, jadi nggak bisa lagi. Tapi bagi teman-teman yang usianya masih di bawah ini, silakan untuk lanjut. Itu misalnya yang ingin lanjut ke S2 ke Turki, itu umurnya sampai 30 tahun masih bisa. S1 21 tahun, 30 tahun untuk S2. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut S2 di Turki, masih bisa tuh di bawah 30 tahun. Kemudian fasilitasnya ada visa, tiket PP, tunjangan biaya kuliah, biaya hidup, dan pengeluaran yang relevan lainnya, asuransi kesehatan dan kecelakaan. Kalau teman-teman ingin lanjut kuliah ke Italia untuk jenjang S2 saja, itu tidak ada S1, tidak ada S3, itu bulan Januari dan bulan Februari awal tahun. Apa saja yang harus dipersiapkan? Itu sama seperti persyaratan umumnya. Tapi kalau ingin cek selengkapnya itu langsung buka website. Nama websitenya itu Invest Your Talent in Italy. Jadi ini nama website resminya nanti. Itu. Beasiswa ini membuka peluang magang di perusahaan ternama selama berstudi di Italia. Jadi selain kita bisa kuliah S2, kita juga bisa langsung magang di Italia. Untuk mendaftar, kandidat harus memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal CAFR B2 ya, atau IELTS 5,5 sampai 6. TOEFL IBT 72 sampai 94 ya, TOEFL Internet Based Test ya. Fasilitasnya ada biaya kuliah sama tunjangan hidup per bulan. Biaya hidup per bulan itu sekitar 13 juta. Itu dia bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Italia. Kemudian bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Jepang, Jepang adalah salah satu tujuan studi luar negeri yang paling favorit warga Indonesia. Selain memiliki daya tarik keindahan alam, penggunaan teknologi yang maju, dan termasuk dalam negara teraman di dunia, Jepang memiliki 13 kampus yang menempati posisi top 100 di Asia. Jadi kampusnya udah top 100 tuh. Beberapa rekomendasi beasiswanya. Untuk S1, S2, dan S3 itu ada Max Scholarship sama Rotary Yoneyama Scholarship. Untuk S1 Mitsui Busan Scholarship, S2 ada Impact Scholarship, S3 ada Today Fellowship the University of Tokyo gitu. Kalau S1, S2, D3 di Max juga ada, Rotary juga ada, tapi yang khususnya ada Mitsui, ada Impact, sama Todai Fellowship. Tuh. Dan masih ada ratusan beasiswa kampus. Jadi dari kampus itu juga diberikan beasiswa itu. Dari kampus yang kita tuju biasanya juga diberikan atau disediakan beasiswa. Jadi untuk ke Jepang itu ternyata ada ratusan beasiswanya ya. Cuman kita harus rajin-rajin aja cari tahu gitu. Dan jangan lupa mempersiapkan bahasanya, bahasa Inggris dulu terpenting, karena dengan bahasa Inggris kita bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional. Karena di kelas internasional di luar negeri itu selalu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, kemudian bahasa negara itu misalnya bahasa Jepang. Jadi dua-dua bahasa itu harus kita kuasai, Inggris dan Jepang gitu. Kalau Jepang saja nggak bisa bahasa Inggris juga boleh. Yang penting bahasa negara tujuan itu wajib dikuasai. Tapi karena kadang-kadang bahasa negara tujuan itu agak sulit, maka sebagai solusinya boleh menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau ke Korea, kalau ingin ke Korea itu boleh langsung buka website www di Google ya, diketik di Google GKS, Global Korea Scholarship. Nah, ini beasiswa bagi teman-teman yang ingin lanjut
kuliah ke Korea, baik pengen kuliah S1, S2 dan S3 ke Korea. Ini selalu dibuka di bulan September, S1-nya, dan Februari untuk S2 dan S3. Jadi bulan September sama bulan Februari. Jadi awal tahun itu untuk S2 dan S3, sedangkan untuk bulan akhir tahun September untuk mahasiswa S1. Jadi beasiswa GKS sudah bekerja sama lebih dari 91 universitas di Korea Selatan dan 17 institusi bahasa Korea. Ada maksimal usia untuk mendaftar, yaitu S1 maksimal 25 tahun, S2 atau S3 maksimal 40 tahun. Nah, bagi teman-teman ini ingat usia diri sendiri ya, masih bisa apa sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau masih bisa ya segera persiapkan diri untuk mendaftar beasiswa kuliah ke Korea. Ini fasilitasnya dan ini jumlah uang yang akan diberikan supaya kita bisa kuliah di Korea. Selanjutnya ada beasiswa ke Swedia atau Swedish Institute Scholarship, ini nama websitenya. Itu khusus untuk S2 saja, ini nggak ada S1 dan tidak ada S3. Pendaftaran program kuliahnya bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari. Biasanya ini ya tiap tahun, nggak mesti 2023 nih. Kemudian pendaftaran beasiswa Februari 2023. Beasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan calon pemimpin global agar dapat berkontribusi pada agenda PBB tahun 2030. Untuk mendaftar, pelamar beasiswa ini harus memiliki pengalaman kerja minimal 3.000 jam. Nah, ini agak sulit karena diminta pengalaman kerja, tapi bagi orang yang sudah kerja, bisalah mendaftar beasiswa ini. Fasilitasnya biaya kuliah tiap semester, tunjangan bulanan sekitar 15 juta, asuransi kesehatan dan kecelakaan, kemudian biaya perjalanan sekitar 21 juta, menjadi anggota apa ini ya, S1 Network atau SI Network for Future Global Professional, kemudian Alumni Network ya. Jadi kita harus menjadi anggota ini, bukan persyaratan tapi fasilitas. Kita nanti didaftarkan menjadi anggota NFGP ini, kemudian menjadi alumni tetapnya itu. Kemudian ini yang ingin ke Inggris, bagi teman-teman yang ingin ke Inggris, nama beasiswanya itu beasiswa Stevening untuk S2, dibuka sekitar bulan Agustus tahun 2023, tapi setiap tahun ini, tidak hanya tahun 2023, setiap tahun itu di Inggris bukanya beasiswa itu di bulan Agustus. Ini beasiswa favorit ke UK adalah program dari pemerintah Inggris yang didanai oleh Foreign Commonwealth and Development Office. Stevening menawarkan program beasiswa 1 tahun. Jadi bagi teman-teman yang mau S2-nya 1 tahun itu kuliahnya di Inggris. Bagi teman-teman yang ingin lanjut S2 1 tahun itu kuliahnya di Inggris. Dengan syarat minimal pengalaman kerja selama 2 tahun. Bisa full time atau part time atau volunteer. Dan internship, magang. Jadi yang penting ada pengalaman kerja, boleh kerja full time atau part time atau volunteer, boleh juga pengalaman kerjanya internship, yang penting 2 tahun gitu. Apa saja yang bisa kita dapatkan? Ada biaya kuliah, tunjangan bulanan, tiket pesawat, tunjangan kedatangan dan kepulangan, biaya visa dan biaya perjalanan untuk menghadiri event Stevening. Jadi ada banyak sekali fasilitas yang diberikan kalau kita kuliah ke Inggris, dan yang paling menggiurkan dapat gelar S2 hanya dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi nggak sia-sia umur kita kalau kelamaan kuliah. Kemudian ini ada daftar sebelum tahun baru, berarti akhir tahun. Ini adalah daftar beasiswa akhir tahun. Jadi ada 5 ya di sini. Ada S2 yang S3 itu ke Gate Cambridge ini ke Inggris. Ada ke Singapura S3, Hong Kong S3,
Max ini ke Jepang, S3 juga untuk di akhir tahun ini. Eric Dumont Fund University of Birmingham, ini kampus S2 ya, di akhir tahun. Kemudian warga Aceh, untuk masyarakat atau mahasiswa Aceh, siswa dan mahasiswa, ternyata pemerintah Aceh juga menyediakan beasiswa. Pemerintah Aceh menyediakan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa tugas belajar bagi PNS. Kalau PNS mau lanjut kuliah, maka daftarlah beasiswa tugas belajar. Kemudian pemerintah Aceh juga menyediakan beasiswa dokter spesialis atau subspesialis. Itu ternyata ada ya beasiswa untuk para dokter ini. Cuman kadang kita kurang informasi saja. Kemudian yang ketiga ada beasiswa S3 penguatan dosen. Ini bagi dosen yang sudah selesai S2 dan ingin lanjut S3, maka boleh mengajukan beasiswa dari pemerintah Aceh, baik PTN perguruan tinggi negeri atau PTS perguruan tinggi swasta ya. Ini negeri, ini swasta, terserah, yang penting sudah selesai S2 dan berstatus sebagai dosen bisa mengajukan beasiswa untuk lanjut S3 itu. Nah, beasiswa dari pemerintah Aceh itu berasal atau bersumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh itu ya. Baik teman-teman, berhubung ini lagi di bulan puasa, saya juga butuh istirahat. Kita istirahat dulu ya sejenak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.